Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Sangat senang sekali ya, sangat berbahagia sekali kembali Alpetra Ministry hadir di tengah-tengah Anda. Jadi dimanapun Anda menontonnya ya, dan kapanpun Anda menontonnya, jangan lupa untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga selalu jaga kesehatan. Itu paling penting ya. Dan hari ini masih dalam seri pengajaran iman dengan tema Kristologi. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Kita sudah belajar tentang pengantarnya. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih jauh lagi, yaitu tentang keilahian Tuhan Yesus. Mari kita sapa Om Yan. Shalom Om. Halo. Om sehat ya Om? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya Om, nah kalau yang lalu Om sudah menjelaskan tentang apa dan bagaimana Kristologi. Hari ini kita mau bahas topik yang ada dalam Kristologi, yaitu tentang keilahian Yesus Kristus. Nah, kenapa dia ada gelarnya Kristus, kenapa disebut Mesias, dan kenapa kok Tuhan Yesus itu sebagai apa? Sebagai ilahi, sebagai Allah gitu. Kita akan bicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Mungkin yang pertama Om bisa jelaskan dulu kenapa kok dia memiliki apa ya, gelar gitu ya, istilahnya sebagai Mesias, sebagai Allah gitu. Mungkin Om bisa jelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus ini dari sisi itu. Silakan Om. Baik. Jadi ini banyak kesalahpahaman tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu ya. Jadi sebagian orang itu hanya lihat Yesus itu bisa atau Nabi Yesus dia, jadi memang kelihatan itu dari wajahnya, dari penampakannya manusia dia. Tetapi kesesudah Tuhan Yesus itu melayani dengan kuasa Roh Kudus dan juga dengan mujizat-mujizat yang melampaui nabi yang pernah ada dan akan ada. Jadi mujizat-mujizat Tuhan itu tidak ada yang menandingi ketika ada di dunia ini. Maka kita bisa melihat bahwa jangan-jangan dia itu siapa yang melebihi nabi-nabi gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus itu kemudian dijelaskan oleh Rasul Yohanes itu, karena memang Tuhan itu penjelmaan dari firman Allah. Jadi di dalam Allah itu, di dalam kekalan itu selalu ada Allah, ada firman, ada Roh Kudus gitu. Jadi firman Allah yang kekal itu dari sejak kekekalan ya bersama-sama dengan Allah, juga bersama-sama dengan Roh Kudus. Tetapi sesudah waktunya firman Allah itu kemudian menjelma menjadi manusia Yesus. Nah ini suka disalahpahami di lingkungan di luar Kristen. Di dalam Kristen dulu ada, sampai sekarang pun ada yang lebih sebagai sosok nabi gitu. Tapi ada sebenarnya menganggap Yesus meskipun kan sebagai manusia atau sebagai nabi, tapi dia itu Allah gitu. Nah jadi ini kalau bisa meluruskan lah, jangan yang berat sebelah itu, baik yang menitik beratkan kemanusiaannya gitu ya, atau menitik beratkan ke Allahannya. Di sepanjang sejarah itu memang begitu. Ada yang menitik beratkan kemanusiaan, itu kan memang manusia lah, kayak orang Yahudi gitu ya, Nabi Yahudi. Tetapi ada yang menitik beratkan, itu hanya penampakan katanya. Sebenarnya dia itu Allah. Nah, maka di dalam Injil Yohanes itu dijelaskan sebenarnya siapa Yesus itu, siapa Isa itu. Ternyata
adalah firman Allah kekal yang menjelma menjadi manusia sejati. Begitu. Jadi pada diri Yesus itu sudah melekat dua sifat firman Allah yang kekal atau Allah, kemudian dikandungnya dalam bulan, ketika dilahirkannya tentu seperti bayi biasa, gitu ya. Dan kemudian tumbuh juga sebagai manusia gitu. Nah di situ jadi orang itu banyak yang salah paham, ada yang menitik beratkan kemanusiaannya yang kelihatan, oh memang dia manusia atau nabi atau begitulah, semanusia istimewa gitu ya. Tapi ada yang tidak melihat kemanusiaannya justru. Sekarang kita luruskan, karena di dalam diri Yesus itu ada dua sifat, sifat insani atau sifat manusia, tapi juga sebenarnya dia punya sifat ilahi karena dia penjelmaan dari firman Allah yang menjadi manusia, ya gitu. Iya. Nah tadi Om juga sempat sebut kata Isa ya Om. Ya sekarang di Indonesia sudah dirubah sih, jadi Yesus gitu. Nah ya kan Om, di kalender wafatnya Yesus Kristus gitu, bukan wafatnya Isa Al-Masih ya. Nah ini Om, iya ini kan bicara terjemahan ya Om ya. Terus kalau di bahasa Inggris kan Lord gitu ya, dari Elohim jadi Lord gitu Om, terus jadi Yehova dan seterusnya. Nah ini karena terjemahan aja ya, dan itu tidak kita bahas sekarang ya Om. Nah mengenai sifat keilahian Tuhan Yesus itu Om, kalau Peter Wongso ya, saya baca di buku Peter Wongso itu ada 56 dia tuliskan. Mungkin sebetulnya banyak ya Om, karena banyak digabung-gabung kan. Misalnya sifatnya Maha Kudus dan Maha Adil digabungkan gitu. Iya, betul. Itu mah sebenarnya rupa manusia itu bohong-bohongan katanya. Dia itu sebenarnya Allah sejati. Tuh, cuma kelihatan dalam rupa manusia gitu. Jadi ada sifat ilahinya yang abadi itu, yang adalah firman Allah yang kekal yang bersama-sama dengan Allah yang kekal itu, kemudian menjelma menjadi manusia sejati, dan itu sifat manusia. Ada Injil Yohanes itu menitik beratkan sifat-sifat ilahi gitu. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas itu ya, yang ditonjolkan itu meskipun mujizatnya melebihi nabi-nabi, tetap aja yang ditonjolkan itu sifat manusiawinya gitu. Jadi apa ya, gerakannya gitu ya kan. Kalau mujizatnya kan dianggapnya ya nabi-nabi dalam penyelamat juga bermujizat, hanya Yesus punya mujizat yang lebih banyak. Tapi orang jadi masih memikirkan Yesus ya mungkin nabi besar gitu ya, mujizatnya melebihi nabi yang lain. Tetapi di dalam Injil Yohanes itu dijelaskan tentang intisarinya itu, siapa Yesus yang sebenarnya. Nah itu firman Allah yang kekal yang bersama-sama dengan Allah, itulah yang kemudian menjelma menjadi manusia Yesus, yang kemudian dianggap sebagai Nabi Isa atau Nabi Yesus begitu. Iya Om, jadi sifat ilahinya itu bisa dibuktikan juga ya Om, karena ada murid-murid waktu itu gitu. Iya itu. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes itu sifat ilahi Tuhan itu dibuktikan dengan mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat melampaui itu ya. Jadi Yesus itu ya maha tahu, maha kuasa gitu ya. Maha segalanya. Jadi mempunyai sifat-sifat ilahi lah. Di dalam Injil Yohanes itu yang menonjolnya itu keilahian Yesus gitu, karena dia adalah penjelmaan firman yang kekal begitu. Nah Om, bicara dari Injil Yohanes nih Om, selain Yohanes 1 ayat 1 ya Om, di Yohanes 1 ayat 18 juga itu sering jadi sering jadi perbincangan tuh Om. Mungkin bisa dijelasin Om, dari Yohanes 1 ayat 18 itu gimana sih sebetulnya Om? Di ayat Yohanes 1 ayat 18 kan dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tetapi firman Allah yang gelarnya itu anak Allah ya, kemudian turun dia untuk menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya itu. Ini sebenarnya waduh itu luar biasa pentingnya Yohanes 1 ayat. Tapi kalau Yesus itu firman Allah yang abadi, firman Allah yang
bersama-sama dengan Allah di dalam keabadian itu turun ke dunia menjadi manusia sejati. Di situ jadi Yohanes itu mengungkapkan rahasia yang besar. Om, kalau ada kan ada tulis juga di situ anak tunggal Allah ya Om, dikuatkan dengan yang ada di pangkuan Bapa. Nah ini gimana Om? Apa maksudnya nih Om? Di pangkuan Bapa, jadi kayak anak kecil di pangku gitu ya? Jadi itulah ungkapan manusiawi ya. Mestinya itu tidak menjadi masalah. Firman Allah yang menyatu dengan Allah dan istilahnya anak tunggal Allah, maka di situ yang di pangkuan Allah itu ungkapan. Jadi orang membaca kitab tuh harus baca yang benar. Ada yang ungkapan, tapi juga penafsir kita juga kadang-kadang ya mestinya ditafsirkan literal, tapi ditafsirkannya secara kiasan atau ditafsirkannya secara teologis gitu ya. Ya memang apa yang di Alkitab itu teologis. Cuma jadi kita tuh orang Kristen itu di dalam Injil Yohanes itu dikasih tahu Yesus itu punya dua sifat ilahi yang abadi dan sifat manusia yang sementara. Itu angan-angan manusia, bukan renungan manusia. Tuhan Allah itu bukan rekayasa manusia atau rekayasa agama gitu ya, bukan. Tuhan Allah itu betul-betul Tuhan Allah yang hidup ya, yang dari keabadian sudah ada bersama-sama dengan firman-Nya, bersama-sama dengan rohnya. Nah, kalau Allah itu sudah sering turun ke dunia untuk menolong para nabi dan dia untuk melakukan mukjizat lah, untuk beri kuasa menyampaikan firman. Tapi pada waktu yang firman Allah itu yang turun ke dunia di manusia sejati gitu. Jadi tapi ada dua sifat tetap itu, ada sifat ilahi, ada sifat insani gitu. Iya. Nah terus juga Om, ini yang menarik juga Om, pastinya kita akan selalu dari Injil Yohanes ya Om ya, ini kebanyakannya ya. Yohanes 13 ayat 13 ya Om, itu dulu pernah ada yang mempertanyakan kan, coba tunjukin di mana ayatnya dia bilang bahwa dia Tuhan. Nah ini Yohanes 13 ayat 13 ya Om, Yesus itu berkata, akulah guru dan Tuhan. Nah ini kan sebagai bukti Om gitu. Apakah ini juga merupakan bukti keilahian dari pengakuan Tuhan sendiri gitu? Itu yang Yohanes 13 ayat 13 itu hanya salah satu saja. Cuma terjemahannya itu kata Kyrios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Itu yang seringkali diperdebatkan. Katanya kamu orang Kristen tidak memahami katanya. Di situ tuh Yesus tuh bilang aku ini Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi sebenarnya ya bisa dua-duanya. Aku ini Tuhan, aku Iya Om, keputus Om yang terakhir. Tapi nggak apa-apa, diterusin aja Om. Ya Om, jadi maksudnya gimana Bapak? Ada orang yang menerjemahkan Tuhan, itu terjemahan kan Om berarti. Kalau nanti kita bilang ini terjemahan, nanti dibilang berarti Alkitab kamu salah. Nah Om jadi ke situ kan. Jadi itu kalau memakai bahasa aslinya itu memang dua arti, bahwa aku ini Tuhan bagi murid-muridnya, tapi juga bagi seluruh manusia aku ini Tuhan gitu. Jadi itu nggak salah ditafsirkan sebagai Tuhan atau ditafsirkan sebagai Tuhan gitu. Lalu kan di Yohanes 14 kan jadi lebih jelas lagi gitu, apalagi di Yohanes 17 gitu. Jadi itu Yohanes 14, 15, 16, 17 itu wah, itu menyatu dah itu gitu. Jadi Yesus itu meskipun di dalam rupa manusia, dia adalah penjelmaan dari firman Allah yang kekal. Gitu. Nah, nah ini Om, ini juga ada sobat Alpetra ya Om yang minta gimana Om katanya cara kita ngejelasinnya gitu ke orang gitu, bahwa
ini Tuhan Yesus itu betul gitu, bukan hanya sifat keilahian tapi ada buktinya bahwa Yesus itu Tuhan gitu Om. Gimana Om nih cara untuk ininya? Tetapi dalam Yohanes itu di situ jadi dibukakan rahasianya. Oh, ternyata dia bukan sekedar seorang nabi, tapi dia sebenarnya penjelmaan dari firman Allah yang sama-sama dengan Allah gitu. Iya. Ya, jadi waktu Injil Yohanes muncul, ya itu kan yang ada Injil Matius, Markus, Lukas. Ada orang yang mengatakan Injil Markus yang paling dulu katanya ya. Nah, iya, gitu. Baru Injil Matius, baru Injil Yohanes. Nah itu terserah orang mau nyelidiki lah itu yang mana Iya. duluan. Tetapi orang masih tetap bertanya-tanya, kalau begitu Yesus itu siapa sebenarnya? Nah, itu. Apakah dia sekedar nabi yang mujizatnya istimewa, Nah, yang iya, iya. mujizatnya lebih nabi-nabi di penyiar lama, atau sebenarnya dia siapa? Yang sebenarnya firman itu menyatu dengan Allah, ya, yang saya sifatnya ilahi. Dia itu sebenarnya firman Allah yang sudah keabadian bersama-sama dengan Allah dan punya sifat ilahi, baru kemudian menjelma menjadi manusia sejati. Jadi di situ Injil Yohanes itu menekankan tentang dua sifat Yesus itu. Yesus itu penjelmaan firman Allah yang kekal. Gitu. Oh, apa penting Injil Yohanes itu? Iya ya Om. Jadi makanya mungkin nanti perlu juga nih Om mempelajari Injil Yohanes ya. Jadi sobat Alpetra yang yang di rumah sekarang ini kan lebih banyak ya mungkin yang ngobrol lah dengan teman-teman kita. Coba dibaca Injil Yohanesnya untuk lebih sering ya, supaya bisa memahami gitu. Karena memang ini bukan hal yang mudah sih ya Om, karena tentang keyakinan iman gitu. Jadi hanya penjelasan aja bahwa di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, orang mempunyai kesimpulan ya Yesus itu nabi yang paling hebat lah. Ya, tapi dia masih tidak jauh dari sebutan nabi gitu ya, atau paling banter Mesias. Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama digenapi di dalam Perjanjian Baru, terutama Injil Matius itu. Ada di Matius ya Om. Di Matius itu juga Matius 4 percobaan di padang gurun itu katanya juga sebagai bukti bahwa Yesus itu Allah gitu. Yesus itu Tuhan. Itu gimana Om? Itu bukti keilahiannya juga kah? Sebenarnya kalau Matius 4 itu lebih menonjolkan kemanusiaan. Iya betul. Karena kalau Tuhan itu tidak bisa dicobai. Iya. Gitu. Jadi itu di situ dicoba itu kemanusiaan Yesus. Yang pertama itu soal lapar. Mana Tuhan bisa lapar? Tapi di situ dia jelas itu kan. Dia lapar sesudah puasa itu kan. Itu memang kemanusiaannya. Sesudah itu diangkat itu ke atas gunung yang tinggi katanya ya. Terus dicoba itu bilang, kamu coba bilang kalau kamu berkenan kepada Allah, nanti Allah menyuruh malaikat untuk menatang kamu itu kakimu jangan terantuk ke laut gitu kan. Jadi itu sebenarnya pencobaan itu mencobai kemanusiaannya, cuma iblis itu mau seolah-olah Yesus itu dipaksa untuk mengungkapkan dia sebagai Allah gitu. Jadi Yesus tidak mau pakai kealahannya untuk mengatasi pencobaan, karena Yesus mau menunjukkan kepada pengikutnya bahwa sebagai manusia pun kita bisa mengalahkan pencobaan gitu. Asal kita memakai dan keyakinan bahwa memang menyertai orang yang berserah kepadanya, orang yang taat kepadanya. Ya itu jadi supaya ingat tuh, pencobaan itu bukan untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, bukan. Justru di situ yang diuji itu, yang dicoba itu kemanusiaannya. Baru kemudian sudah selesai, Tuhan itu marah sama iblis itu, pergi kamu, gitu. Lari kan, ya. Gitu. Kan katanya juga sebagai apa ya Om, ketika iblis itu yang terakhir itu
ini kasih lihat gitu seluruh dunia kalau kamu menyembah aku gitu ya, malah terbalik ya Om. Tapi udah Om jelasin sih tadi. Cuma mungkin ini yang jadi saya tanyain itu di yang pas menunjukkan kekuasaan itu, iblis sebetulnya nggak tahu bahwa itu Yesus itu Tuhan gitu ya, karena dia mandang itu manusia gitu. Bukan begitu. Iblis itu dia kita manusia mengerti siapa Yesus itu. Tapi justru di situ Yesus itu mau dicobai apakah dia sekarang menjadi manusia itu tergila-gila nggak dengan kemuliaan duniawi. Oh gitu ya. Jadi kan sudah menjadi manusia itu selalu mengejarkan tetapi Yesus tetap di situ. Dia tuh sadar sebagai manusia menjalankan perintah dari Bapa di sorga. Jadi iblisnya mengetahuinya itu Yesus itu manusia gitu ya, bukan Tuhan. Atau tahu nggak kalau iblis itu dia itu Tuhan gitu? Ya, iblis itu tahu siapa Yesus itu. Maka di awal juga bilang, kalau kamu itu anak Allah, kamu tinggal ngomong aja tuh batu-batu. Iya. Kan? Sudah tahu dari awal. Cuman Yesus itu mau memberikan teladan yang sempurna. Biasa sebagai manusia, tapi dengan taat kepada firman Allah bisa mengatasi pencobaan. Dengan bersandar kepada Roh Kudus kita bisa mengatasi pencobaan. Itu sebenarnya yang diberikan. Nah, buat sobat Alpetra tuh yang bingung ya tentang kejadian mujizat Tuhan Yesus dikait-kaitkan dengan keilahian atau kemanusiaan Tuhan Yesus, sudah dijelaskan ya? Sudah jelas sekali. Jadi tidak usah diomongin ya, didebatin lagi. Itu udah jelas tadi dari Om Yan ya. Om, nah selanjutnya Om, mujizatnya itu salah satunya misalnya di Injil Yohanes lagi ya Om. Peristiwa perkawinan di Kana gitu. Waktu Maria bilang ini anggurnya habis. Apakah itu berarti juga kan Maria udah tahu nih bahwa Yesus itu Allah gitu, Roh Allah ya Om ya, yang dikandung sama dia gitu. Apakah karena dia tahu bahwa itu Roh Allah makanya Maria seolah ya Om mau minta bikinin anggur dong gitu Om. Itu gimana Om? Jadi itu Maria sebagai seorang ibu ya, itu selamanya dia menganggap Yesus seperti anak. Sejak Yesus terjun di pelayanan, jadi Yesus maunya Maria itu sadar. Sesudah Yesus terjun di pelayanan, malah dia sebagai nabi yang dijanjikan atau Mesias yang dijanjikan gitu ya. Jadi bukan lagi sebagai anaknya gitu. Nah ini secara manusia kadang-kadang orang tidak bisa terima. Kok begitu, kok saya kurang hormat sama ibunya. Iya. Gitu. Kalau kita sudah mati, kita tetap menghargai orang tua yang masih ada ya kan. Iya. Maka kita di sana juga kadang-kadang tidak memahami sikap dari Maria itu. Nah ini mungkin juga saya sambungkan ke ini Om, ke eksistensinya ya Om. Kan sifat ilahi Yesus Kristus itu nggak lepas dari eksistensinya ya. Ada pra-eksistensinya sama ada eksistensinya, ada pasca eksistensinya. Nah itu gimana ya Om, cara gimana memahami eksistensi keilahian Tuhan Yesus gitu. Jadi itu masalah itu dulu sudah ada di abad pertama juga. Kalau gitu itu sebenarnya gitu ya, meskipun sudah ada kesimpulan, sudah ada gambaran ini mestinya Yesus itu Mesias, setidak-tidaknya Mesias yang dijanjikan ya, dan Mesias itu gelarnya anak Allah gitu. Jadi dari awal sudah dikasih tahu, dan itu sebagai kesimpulan pertanyaan orang Kristen di abad pertama. Orang hanya sejauh menganggap Yesus nabi yang paling hebat kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, tetapi di Injil Yohanes itu
bukan raja. Yesus itu penjelmaan dari firman Allah yang kekal, yang gelarnya anak Allah. Dia itu dari kekekalan itu bersama-sama dengan Allah Bapa, tetapi pada waktu yang ditentukan dia menjelma menjadi manusia Yesus. Gitu juga dia akui bahwa itu ya kalam Allah, bahkan roh Allah yang menjadi manusia. Iya. Cuma tidak jelas aja. Ya gitulah Om. Nah Om, tadi juga berkaitan dengan eksistensi ini ya Om ya. Kalau waktu Tuhan menghidupkan orang mati gitu ya Om, kenapa dia berdoa dulu katanya? Nah terus tapi waktu membangkitkan Lazarus langsung ya Om ya, Lazarus keluar lah gitu. Apa emang Tuhan Yesusnya berdoa dulu gitu? Jadi dia itu bukan Tuhan katanya. Masa Allah berdoa sama Allah? Nah itu Om. Itu kan punya dua sifat, sidawi dan sifat ilahi gitu. Jadi Yesus juga tidak mau terbawa-bawa sifat manusia yang untuk seperti dia pamer gitu. Ya. Jadi di dalam segala hal dia berdoa kepada Bapaknya itu untuk memastikan adalah rencana dari semula itu belum dia turun ke dunia gitu. Jadi tidak mengikuti keinginan manusia untuk menonjol, untuk pamer gitu. Esensinya adalah hakikatnya adalah sama dengan Allah gitu. Itu bisa-bisakan. Jadi apa satu, sebagaimana firman Allah dengan Allah itu satu atau menyatu gitu. Sama dengan Roh Kudus juga dengan Allah menyatu gitu. Itu hanya penegasan aja. Kadang-kadang jadi orang lihatnya Yesus sebagai nabi gitu kan, yang sekali gitu. Yang enggak jadi masa Yesus juga bukan menonjolkan dirinya, ini saya ini Tuhan, saya ini enggak. Yesus itu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana Allah, dan supaya manusia itu secara perlahan-lahan mengimani Yesus itu. Oke, yang pertama sebagai nabi, setelah itu Yesus itu melebihi nabi gitu ya. Sudah terbuka mata rohaninya, Yesus itu Tuhan menjadi manusia gitu kan. Itu yang maksudnya ada life giving power itu kali ya Om. Itu ya, Allah itu Yesus itu Tuhan itu punya sifat life giving power gitu. Nah itu Yesus sebagai firman Allah atau Yesus sebagai anak Allah itu ya saja. Ya sebagai firman dulu juga waktu Allah menciptakan alam semesta itu kan dengan firman. Sobat Alpetra, kalau Om Yan sering nasihati saya pelan-pelan ya kalau belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan gitu. Nah jadi kita pelan-pelan aja dan nggak usah terlalu banyak ya, nanti bisa sambil nonton lah, sambil belajar dari sumber yang lain. Dan sekarang mungkin sudah saatnya sampai ke closing statement dari Om gitu. Silakan Om, closing statement. Ya. Jadi jangankan kita yang sekarang ini ya, sedangkan murid-murid Yesus yang hidup di zaman Yesus pun mengenal Yesus itu setahap demi setahap. Jadi pertama-tama ya sebagai nabi ya, kemudian sebagai Mesias. Jadi kalau sebagai Mesias itu kan berarti semua buat di dalam apa itu. Tetapi banyak yang masih belum paham, tetapi orang masih belum puas gitu. Jadi sebenarnya Yesus itu siapa? Kalau dia itu Mesias itu sebenarnya siapa? Nah, di dalam Injil Yohanes dibukakan. Kamu harus tahu, ya, Mesias itu penjelmaan dari firman Allah yang bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Waktu yang ditentukan ini ke dunia menjelma menjadi manusia. Yesus itu kemudian nabi semua nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Tuhan sendiri bahwa Yahweh mau datang ke dalam dunia untuk menggembalakan umatnya secara langsung begitu. Nah caranya bagaimana kalau Yahweh sendiri? Kan Yahweh itu maha besar,
Maha Mulia. Bagaimana? Maka ada ayat-ayatnya itu, seorang anak sudah diberikan kepada kita, atau anak itu agung gitu. Juga ada ayatnya, aku akan menjadi raja bagi mereka gitu, bertahta di dalam di tahta kerajaan mereka. Nah itu semua digenapi di dalam diri Yesus yang menjadi manusia dan sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah ini sangat penting, nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan di dalam penyelamat gitu. Jadi kalau Mesiasnya sudah datang, kita tidak memerlukan lagi nabi-nabi yang lain. Kalau Mesias sudah datang ke dunia, kita tidak memerlukan tambah tidak memerlukan lagi ada nabi-nabi yang untuk menyempurnakan, tidak boleh lagi. Kalau ada nabi pun harus murid Yesus, gitu. Kalau bukan murid Yesus, tidak bisa, udah ditutup. Makanya kita Wahyu itu ada kan ayatnya ya, di dalam kitab Wahyu. Jadi ini sudah tidak boleh tambah dan tidak boleh dikurangi, gitu. Itu tegas dalam Injil Wahyu loh. Ya, dan itu gitu. Dibuka dengan pecahan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit baru, bumi baru, selamat. Akhir langit dan bumi, kiamat dulu, baru penciptaan langit baru, bumi baru. Sudah selesai Alkitab itu. Maka tidak bertambah, tidak boleh dikurangi. Alkitab kita Wahyu itu tutup, sudah, nggak boleh lagi. Apalagi kalau di luar Israel, itu lucu aja. Oke Om, terima kasih untuk penjelasannya. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu ya tentang seri pengajaran iman Kristen dalam tema atau topik kristologi dalam bagian sifat atau keilahian tentang Tuhan Yesus. Dalam tayangan berikutnya kita akan membahas masih tentang kristologi, berbicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus secara lebih lagi ya. Baik, terima kasih sahabat Alpetra atas atensinya. Terima kasih Om atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.